keistimewaan dari orang yang istiqamah, maka aktualisasi dalam kehidupannya adalah jangan kita mudah menyerah di dalam menjalankan kebaikan. Sekecil apapun yang kita lakukan kebaikan itu, jika dilakukan dengan kontinuitas, berkesinambungan, secara istiqamah, maka yakinilah kebaikan itu akan menjadi besar kelak di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minina liyazdadu imanan ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyil karim sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Hadratal mukarramin al muhtaramin, para alim ulama, para asatidah, wabil khusus ketua komunitas Ahad Duha Bapak Haji Ike dan seluruh para pengurusnya, dan para jamaah komunitas Ahad Duha, bapak-bapak, ibu-ibu yang alhamdulillah hadir, kurang lebih ada 1000 orang yang insya Allah mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, rasa syukur kita kehadirat Allah. Pada kesempatan duha kali ini Allah mempertemukan kita di dalam satu majlis, yaitu majlis ilmu. Mudah-mudahan duduknya kita di majlis ilmu ini dicatat sebagai amal ibadah kelak oleh Allah di yaumil hisab nanti. Amin ya rabbal alamin. Salawat beriring salam selalu tercurahkan kepada pemimpin umat yang tidak pernah berkhianat kepada amanat umat. Beliau adalah Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita umatnya kelak mendapatkan syafaatul uzma fi yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang berbahagia, sebelum kita awali kajian Ahad Duha, yuk sama-sama kita awali dengan doa. Kita bacakan suratul Fatihah. Mudah-mudahan dengan membacakan suratul Fatihah Allah lapangkan hati dan dada kita. Allah permudah segala urusan-urusan kita. Allah lancarkan lisan kita dalam berbicara yang hak itu hak dan yang batil itu batil. Dan Allah tambahkan ilmu pengetahuan agama kita semua. Amin ya rabbal alamin. Ala hadhihi niyyah wa likulli niyatin salihah wa ila hadratin Nabi Mustafa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Amin ya rabbal alamin. Gimana kabarnya Bapak Ibu sekalian, sehat? Alhamdulillah sehat semua ya. Sudah sarapan pagi? Alhamdulillah. Tadi saya masuk ke sini disuguhi banyak orang senam pagi, semangat. Sampai saya lihat, masya Allah, emak-emak semua lagi itu ya. Ya. Tapi alhamdulillah
lewat setengah jam kemudian saya masuk masjid, udah berubah nih. Apa satu? Emak-emaknya sama? Lain. Alhamdulillah. Ini kelihatannya soleha semua. Amin. Bukan kelihatannya doang, beneran ya. Amin. Ibu udah izin sama suami mau berangkat ngaji. Izin ya. Baik. Hari ini kita mengkaji tentang reaktualisasi istiqomah dalam kehidupan. Apa itu makna reaktualisasi? Nah, ini kalau Pak Haji Ika ini bahasa Jawa ini. Bukan ya? Bukan. Re itu kembali, aktualisasi. Apa aktualisasi? Melaksanakan, mempraktekkan, menjalankan. Istiqamah itu diambil dari bahasa Arab. Istaqama yastaqimu. Kalau di dalam beberapa kamus disebutkan istiqamah itu hiya ats-tsabatu 'alal haqqi wal istimraru 'alaiha. Yang disebut dengan istiqamah adalah tetap pada jalur atau jalan kebenaran dan kontinuitas untuk melakukan segala kebaikan. Itu istiqamah. Itu dalam istilah etimologi atau terminologi. Secara definisi. Nah, kalau ditanya kaitannya dengan Al-Quran, istiqamah itu ternyata termaktub dalam beberapa ayat di Al-Quran itu fi asyrati mawadhi'. Ada 10 tempat. Nah, nanti kita bahas nih korelasinya, hubungannya dengan ayat Al-Quran. Ada 10 tempat. Kita ambil salah satu contoh saja. Dalam surah Hud ayat 112. Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fastaqim kama umirta wa man taba ma'aka wa la tadghaw innahu bima ta'maluna basir. Shadaqallahul azim. Dalam surah apa tadi? Hud ayat 112. Nah, kenapa perintah istiqamah itu termaktub dalam Al-Quran? Karena Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, fastaqim kama umirta. Maka tegakkanlah hai Muhammad perbuatan-perbuatan kebaikan sebagaimana yang telah diperintahkan kepadamu. Wa man taba ma'aka, dan orang-orang yang bertaubat bersamamu. Wala tadghaw, dan janganlah engkau melampaui batas. Innahu, sesungguhnya dia, yaitu Allah, bima ta'maluna basir, maha mengetahui apa yang kalian kerjakan. Ada kalimat fastaqim. Ini kira-kira dalam kaidah linguistik bahasa Arab, istaqim ini fi'lul amr, perintah.
maka istiqomalah. Nah, itu maksudnya. Maka selalu jalankan kebaikan, hai Muhammad. Jadi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ini diperintahkan oleh Allah supaya kita selalu istiqomah. Ini perintahnya kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka perintah istiqomah itu ada 3 macam. Nah, ini di dalam beberapa kitab kemudian diintisarikan. Ibu-ibu kalau istiqomah itu ada gak nama istiqomah di sini? Enggak ada. Siti Istiqomah misalnya. Berarti ibu kalau punya nama istiqomah berarti ibu yang selalu lurus pada jalan kebaikan, jalan kebenaran. Jangan namanya anaknya Siti Naru Jahannam. Waduh, mentang-mentang mau seperti Al-Quran, tapi make namanya bukan makna yang bagus. Nah, kalau istiqomah masih mendingan tuh, istiqomah kan gitu. Yaitu tetap di jalan kebaikan, as-subat atau as-sabat alal haq. Kan keren tuh istiqomah. Tapi kalau misalnya ada istilah namanya syaiton, masa kasih nama syaiton? Nanti ada juga namanya Syahrul Ramadan, karena dia lahirnya di bulan Ramadan kan gitu. Nah, kembali lagi jadi kam anwa, berapa macam bil istiqamah. Kalimat istiqamah atau perilaku istiqamah itu dalam mengaktualisasikan itu ada 3. Yang pertama al-istiqamah alal jawarih. Yang pertama perilaku istiqamah terhadap perbuatan yang terlihat. Contoh, ibu-ibu datang ke Ahad Duha udah berapa puluh tahun? Saya tanya, Bu, udah berapa tahun? Ada 10 tahun. Ada 6 tahun. Dari 2006, Masya Allah, berarti sudah hampir berapa tuh? 2006 sekarang 2024. 18 tahun, Masya Allah. Kalau waktu 2004 saya di sini kayaknya sudah ada tuh. Itu ada yang udah almarhum semua kayaknya ya. Itu. Nah, sudah hampir lebih dari 10 tahun rata-rata. Berarti ada perbuatan yang nyata, yang jelas, yang ibu dan bapak lakukan secara istiqomah. Yaitu ngaji kuliah Ahad Duha. Itu yang disebut al-istiqamatu alal jawarih. Jelas, ibu datang ke masjid, ada yang jalan kaki, Masya Allah. Bu, ibu jalan kaki dari rumah menuju ke Masjid Islamic Center untuk tholabul ilmi. Yakinilah, kelak langkah-langkah ibu, berapa puluh, berapa ratus langkah, itu akan menjadi tabungan akhirat ibu semua. Bapak-bapak ketika keluar dari rumah dengan niat, ya Allah saya ingin tholabul ilmi, menimba ilmu agama di kuliah Ahad Duha, sampai dari tahun 2006 sampai 2024 secara istiqomah, yakinilah Rasulullah akan memudahkan jalan kita menuju surganya. Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang berjalan dan jalannya ini terpaut dengan tholabul ilmi, menimba ilmu agama, maka apa? Sahalallahu lahu, Allah akan mudahkan baginya
Tariqan ilal jannah, jalan menuju surganya Allah. Masya Allah. Bapak Ibu, istiqomah nih ada amalan perbuatan yang tetap dilakukan selama puluhan tahun, itu akan menjadi investasi akhirat. Jadi jangan dikira Bu, Pak, Bapak Ibu datang ke masjid ini sia-sia, enggak. Apalagi dengan perjuangan yang sangat-sangat luar biasa. Ya, kesini ada yang jalan kaki, ada banyak, subhanallah. Ada yang naik ojek, ada yang naik angkot, ada yang digendong sama suaminya, ada juga, masya Allah. Setiap langkah yang kita lakukan dira'an bidira'in, hasta demi hasta, langkah demi langkah, maka Allah akan jadikan langkah kaki Bapak Ibu menuju secara istiqamah ke tempat di mana kita menimba ilmu agama. Allah akan catat sebagai investasi akhirat. Nah, itu disebut secara nyata, jelas. Al-istiqamah fil jawarih. Yang kedua, macam yang kedua, al-istiqamatu fil qalbi. Istiqamah di dalam hati. Hati ini seringkali apa disebut? Yanqalib ini kan kalau hati bahasa Arabnya qalbun. Yanqalibu itu selalu apa ya? Tidak tetap. Ibu punya hati, coba deh istafti qalbak. Tanya pada hati kecilmu. Seringkali hati ini ada rasa apa? Senang, ada rasa sedih, ada rasa bahagia, ada rasa apa lagi? Ibu kalau lagi seneng itu karena apa sih? Karena mendapatkan uang, seneng. Terus apa lagi? Suaminya pulang dari kerja, seneng. Suaminya udah nggak ada, udah masih ada. Yang buat ibu senang itu apa? Suaminya sayang, seneng ya. Oke. Kalau yang buat ibu sedih apa? Coba saya tanya, di dalam hati ibu jujur, ibu sedih pada saat kapan? Ketika suaminya kawin lagi? Sedih enggak? Sedih kan? Itulah hati. Hati yang bisa bolak-balik. Makanya kita sering doanya, ya muqallibal qulub sabbit qalbana ala dinik. Wahai yang memutarbalikkan hati, tetapkanlah hati kami di dalam agamamu. Minta sama Allah. Karena hati itu muqallibal, yaitu apa? Bolak-balik, kagak tetap. Ibu dulu cinta sama ayahnya setengah mati. Ayahnya juga cinta sama ibu setengah mati. Pada saat usia sudah mulai 60 tahun, kulit udah mulai keriput, gigi mulai 2. Yang lainnya udah copot, mata udah mulai rabun. Kalau cinta karena kecantikan dan kegagahan, maka otomatis tidak akan langgeng. Tapi pada saat cinta karena Allah, ketika menikah, maka dia akan Allah tetapkan hatinya pada cinta kepada istri dan suaminya. Nah, makanya yang disebut dengan hati itu harus istiqamah, as-sabatu 'alal haq, tetap pada kebenaran. Maka para ulama seringkali
kemudian memberitahukan kepada kita kalau kita mau melakukan sesuatu, perbuatan itu tidak baik, istafti qalbak. Tanyakan pada hati kecilmu. Ini rata-rata hati kecil kita kalau kita mau berbuat kejahatan kita mengatakan ini nggak benar. Betul nggak? Ibu-ibu saya tanya, kalau satu saat ibu dibawa uang 100 juta oleh suaminya, dikasih uang 100 juta. Padahal suaminya itu nggak pernah ngasih 100 juta. Gajinya paling 1 juta per bulan. Tiba-tiba ini ada 100 juta bu. Satu tas dikasih ke ibu. Kemudian hati kecil ibu akan bertanya nggak? Apa pertanyaannya? Coba. Duit dari mana? Dijawab sama suaminya, alhamdulillah ma menang togel. Kira-kira hati kecil ibu terima atau nolak? Jujur, 100 juta. Bu, setelah dikasih tahu oleh suaminya, mah alhamdulillah, udah pakai alhamdulillah lagi. Papa tadi dapat togel masang 4 nomor. Apalagi judi online. Wah ini lagi marak nih, hati-hati. Ibu bapak jangan sekali-kali terjebak pada halusinasi menjadi orang kaya instan. Judi online itu halusinasi menjadi orang kaya instan. Mau cepat kaya melalui judi online, bohong. Udah dosa dibohongin lagi. Tuh. Nah, maka kembali lagi pada saat ketika seseorang mau menjalankan sifat istiqomah, yang kedua nih, macam yang kedua, kalau tadi macam pertama al istiqomah fil jawareh, yang kedua al istiqomah fil qalbi. Istiqomah dalam hati. Bagaimana menetapkan hati itu supaya istiqomah? Gimana caranya bu? Gimana caranya supaya hati itu tetap istiqomah? Saya tanya, gimana caranya? Berbuat baik, tidak melakukan kejahatan. Oke, ada lagi yang lain. Supaya hati itu tetap istiqomah. Karena apa? Hati itu akan selalu, dia tidak tetap. Dia selalu munqalibal qulub. Bagaimana caranya untuk hati itu supaya tetap? Pertama, perbanyaklah zikir kepada Allah. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala menjamin di dalam ayat Al-Qur'an ditegaskan, Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa dzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Dan zikirlah, zikir itu bukan hanya lisan saja, tapi zikir dengan amal. Lisan kita selalu menyebut, mengagungkan, mensucikan nama Allah di setiap hati kita, lisan kita. Makanya kayak gini nih ibu nih, itu bisa sambil duduk istighfar, ya bu ya. Apa istighfar itu? Istighfar, 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 istighfar gitu? Bukan bu. Apa istighfar? Astaghfirullahaladzim. Atau ibu bertasbih? Bisa. Apa tasbih? Tasbih, tasbih, tasbih. Oh bukan. Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Atau tahmid. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Atau takbir. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Atau tahlil. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Di dalam hati kita selalu zikir. Maka jika kita selalu lisan kita, di dalam hidup kita selalu zikir kepada Allah, itu akan menetapkan hati kita menjadi istiqomah. Persoalannya kan kita seringkali lebih enak zikir dengan WhatsApp. Apalagi ada WA group, kita baca atau lagi
chatting-chattingan itu lebih kuat dan lama daripada kita zikir kepada Allah. Saya tanya, berapa jam ibu buka WhatsApp dalam sehari semalam? Bagi yang punya handphone ya, kalau yang punya nggak punya handphone mah jangan ditanya, udah. Yang punya handphone, berapa jam dalam sehari semalam? Enggak terhitung, bisa ada 5 jam kan? Pokoknya setiap ini buka lagi, penasaran. Betul nggak? Coba bayangkan kalau ibu, jangan jauh-jauh, ibu zikir aja paling kuat 5 menit habis sholat. Ya kalau itu dia zikir. Setelah salam, assalamualaikum warahmatullahi, assalamualaikum warahmatullahi, langsung dia jalan keluar. Kapan zikirnya? Karena kita tidak betah hati kita untuk tetap di jalan kebenaran. Maka cara untuk hati kita istiqomah, karena istiqomah yang kedua itu al-istiqomatu fil qalbi, di dalam hati. Kalau hati ini istiqomah, yakin perbuatan kita akan menjadi benar. Dengan cara apa? Wa dzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Yang pertama, banyak zikir. Zikir lisan, yes. Zikir amal lebih utama. Zikir amal itu contohnya apa? Kalau tadi zikir lisan kan, subhanallah, subhanallah, alhamdulillah, alhamdulillah, Allahu akbar, Allahu akbar. Itu zikir lisan. Kalau zikir amal seperti apa? Nah, ada kotak lewat ke kita, itu zikir amal. Jangan kotaknya berlalu begitu aja, kita liatin doang. Ada nenek-nenek mau nyebrang depan Islamik, banyak kendaraan yang lalu lalang. Neneknya udah tua renta, kakeknya sudah tua renta. Kalau ibu zikir amal, ibu bantu tuh menyeberangkan nenek-nenek dan kakek-kakek tersebut. Itu zikir amal. Kalau ada orang yang saat itu membutuhkan pertolongan kita, selama kita mampu membantunya, maka kita bantu dia sesuai dengan kemampuan kita. Itu zikir amal. Kalau ada ibu kita, kemudian dia butuh bantuan kita beli obat ketika sakit, membawa ke rumah sakit, itu zikir amal. Maka kalau kita melakukan zikir amal, hati kita Allah tetapkan itu. Orang seringkali berasumsi zikir itu hanya lisan saja. Bagus enggak? Bagus. Tapi yang lebih mantap lagi, selain dia zikir lisan, dia pun zikir amal. Sehingga menjadi manusia yang memiliki, disebut dengan apa? Disebut dengan suri tauladan. Sekarang kan kita kekurangan orang yang bisa menjadikan contoh suri tauladan. Karena zikir amalnya kurang. Banyak zikir lisan tapi zikir amalnya kurang. Bahkan siapapun orang yang di atas kita, mau dia pemimpin, mau dia orang tua, mau dia siapapun, seringkali tidak bisa dapat dijadikan contoh. Kenapa? Karena zikir amalnya kurang. Makanya untuk mereaktualisasi istiqomah di dalam kehidupan kita, yang kedua, istiqomah di dalam hati atau istiqomah dengan hati ini harus kita wujudkan dengan zikir lisan dan zikir amal. Bu, serius nih ya. Yang ketiga, kalau tadi kita istiqomah fil jawarih, macam yang pertama, yang kedua al istiqomah fil qalbi, yang ketiga al istiqomah fil asrar. Apa al istiqomah fil asrar?
istiqomah di dalam hal-hal yang sangat-sangat rahasia. Ada kalanya perbuatan itu harus kita tunjukkan. Ada kalanya perbuatan itu tidak harus kita tunjukkan. Supaya apa? Ada satu perbuatan selama kita hidup di alam dunia yang ternyata dengan perbuatan yang orang tidak tahu kita melakukannya, ternyata itulah yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dulu ada kisah, ini menarik sebagai motivasi Bapak Ibu. Suatu saat di taman pemakaman umum itu akan direlokasi, digusur lah istilahnya. 25 tahun. Ada kuburan yang sudah 25 tahun. Ketika dibongkar, yang ada di dalam kuburan itu ternyata utuh. Dan kain kafannya pun tidak rusak. Bayangkan 25 tahun lamanya. Secara medis, kalau jasad atau jenazah manusia sudah meninggal dunia, enggak ada ruh, tinggal jasad doang. Itu 3 bulan saja sudah hancur. Kalau ibu bapak tidak percaya, silakan ibu gali itu kuburan yang udah 3 bulan. Itu udah ada belatungnya. Makanya bapak ibu jangan sombong. Kalau cantik, aku cantik, tidak ada yang lebih cantik dariku. Padahal ketika jadi mayat, itu dimakan belatung bu. Ya bu ya. Makanya kalau make up jangan terlalu tebel-tebel juga, jangan. Ujung-ujungnya kita dimakan belatung. Make upnya sampai tebelnya 5 cm. Pakai alis, ini apa ini alis ya? Apa ini bulu mata? Bulu mata anti badai. Pakai bibir merah yang enggak pernah hilang. Merah apa? Merah delima. Merah delima. Make upnya harganya puluhan juta. Pas meninggal dunia, ujung-ujungnya kembali ke tanah. Itu 3 bulan manusia itu pada umumnya dia akan rusak. Makanya kalau kita gali itu 1 tahun. Kan kalau di Saudi, kalau di pemakaman baqi maupun ma'la, itu 1 tahun itu udah harus diangkat. Kalau enggak dipendem lagi dengan jenazah berikutnya. Itu tinggal tulang belulang bu. Karena daging dan kulit itu udah dimakan rayap. Tapi ini 25 tahun. Dan itu seorang ibu-ibu paruh baya lah. Bu, ini ada ternyata semua orang kagum kepada jenazah ini. Dicari tahu, kan biasa orang Indonesia gitu kan. Ada jenazah utuh selama 25 tahun, kain kafannya tidak rusak. Bertanya-tanya, amalan apa yang beliau lakukan selama hidup? Amalan apa? Ternyata diselidiki ada 1 orang yang pernah merasakan kebaikan beliau. Ternyata nenek-nenek ini selama hidupnya dia tukang jualan nasi uduk. Setiap pagi, ini karena istiqomahnya ini, ada seorang minta-minta maupun pemulung dia kasih nasi uduk secara gratis. Dan orang lain gak ada yang tahu, bahkan anaknya pun gak tahu. Anaknya pun gak tahu. Jadi orang yang pernah dikasih ini, yang setiap pagi dia datang kemudian dikasih secara gratis, ini ternyata masih hidup. Dia bersaksi, almarhumah dulu selama hidupnya baik kepada saya. Setiap saya lewat, dia selalu memberikan nasi bungkus gratis. Setiap hari dia jualan nasi uduk.
Masya Allah. Ternyata perbuatan itulah yang Allah terima karena keikhlasan dan perbuatan yang sangat rahasia tanpa orang lain mengetahuinya. Bu, saya tanya, ibu-ibu udah persiapan ada gak perbuatan yang kira-kira akan menjadi istimewa di hadapan Allah? Sudah disiapin belum? Bingung kan? Apa ya? Sama suami galak. Gak masuk ini, gak masuk. Kalau sama suami taat, nurut, patuh, itu bisa jadi perbuatan yang Allah terima dari ratusan ribuan perbuatan ibu. Ibu disiksa sama suami, diem aja. Lah, Bu, ibu nggak tahu namanya Asia. Asia itu istri Fir'aun. Fir'aun itu terkenal apa? Galak. Suka membunuh manusia. Kalau dia lagi pengen ngebakar manusia, dia tinggal perintah, bakar di depan dia, bakar. Itu Fir'aun. Suami ibu Fir'aun bukan? Galak enggak? Galakan mana suami ibu sama Fir'aun? Asia saja itu bisa kok sabar menghadapi Fir'aun. Bu, mau jadi Asia enggak? Mau jadi Asia enggak? Salah satu wanita di dunia yang dimandikan langsung jenazahnya oleh para malaikat itu Asia. Istrinya Fir'aun. Karena apa? Asia dia tetap istiqomah taat kepada Allah tapi tidak melupakan kewajiban sebagai seorang istri. Untuk menyediakan makannya suaminya. Jadi jangan mentang-mentang Fir'aun sebagai suaminya udah ingkar, nggak mau tunduk kepada Allah, istrinya mencak-mencak, nggak boleh. Selama dia masih statusnya suami, maka hormati dan muliakan dia. Tapi ketika berkaitan dengan keyakinan dan ketauhidan, maka Asia tetap bertauhid. Itu hebatnya Asia. Ibu mau jadi Asia apa mau jadi istrinya Nabi Lut? Pilih mana, istrinya Fir'aun apa istrinya Nabi Lut? Pilih mana, istrinya Nabi Nuh atau Nabi Lut? Atau istrinya Fir'aun? Istri soleha. Kalau istrinya Nabi Nuh dan Nabi Lut itu kanata tahtaini min ibadina solihataini fakhonatahuma falam yugniya anhuma wa qila dukhulan nar ma'ad dakhilin. Kedua istri Nabi itu, Nabi Nuh dan Nabi Lut, itu memiliki sifat fakhonatahuma, berkhianat kepada suaminya, enggak mau taat kepada Allah. Bahkan terkenal kalau istrinya Nabi Lut itu melakukan yang disebut kanat fahisyata wasa asabila, perbuatan yang keji. Apa itu? Lesbi. Bu, lesbi itu apa? Perempuan suka dengan perempuan, apem dengan apem. Zaman kaumnya Nabi Lut, terong dengan terong. Itu maka Allah balikkan tuh, faja'alna 'aliyaha safilaha. Maka Allah jadikan kaum Nabiullah Lut itu beserta istrinya yang melakukan fahisyah tadi itu dari atas langsung dibalikkan ke dalam bumi. Bayangkan kalau kita bencana alam itu masih ada jasadnya, Bu. Ibu banjir bandang ada jasadnya kelihatan. Ibu longsor ada. Ibu kebakaran ada, angus kelihatan. Kalau ini Allah langsung balikan. Udah rata. Kagak ada sisa tuh. Pilih mana? Istri Nabiullah Lut atau istri Fir'aun? Berarti suami ibu Fir'aun dong. Kalau perilakunya jadilah perilaku istrinya Fir'aun seperti istrinya Fir'aun itu Asia.
Bisa jadi amalan atau perbuatan ibu secara istiqomah memuliakan suami itu asbab ibu masuk surga. Tuh. Oh Ustadz, saya nggak bisa kayak gitu. Saya keras sama suami. Kalau suami macam-macam, saya gebok dia. Sekarang KDRT itu suami takut istri. Kalau dulu istri takut suami. Coba yang wajah-wajah di depan saya ini mana berani sama istrinya. Kelihatan takut-takut semua. Bukan takut, sayang ya Pak ya. Sayang. Ya beda-beda tipis dah, takut sama sayang kan gitu. Nah, ada perbuatan yang ibu jadikan keistimewaan di hadapan Allah. Silakan cari dari sekarang. Lakukan secara istiqomah. Nah, orang yang meninggal 25 tahun ini ternyata seorang ibu yang solehah, yang dermawan, dan dia lakukan secara istiqomah tanpa diketahui oleh orang lain. Dan itulah disebut al-istiqomatu fil asrar. Di dalam kerahasiaan hidupnya dia lakukan terus menerus. Sampai anaknya aja nggak tahu Bu. Bayangkan perbuatan baik yang ibunya lakukan anaknya tidak tahu. Tuh. Hebat nggak? Bu, mau gak jasadnya enggak dimakan rayap? Mau? Coba ngeliat wajahnya ini. Kayaknya dimakan rayap semua. Ya Bu ya. Ada perbuatan yang istimewa di hadapan Allah sehingga Allah menerima amal kita. Nah, fadilah, keutamaan, keistimewaan orang yang melakukan sifat istiqamah itu mengaktualisasikan dalam kehidupannya. Allah beritahukan di dalam surah Fussilat ayat 30. Nah ini terakhir penutup kita. Keistimewaan aktualisasi istiqomah dalam kehidupan Allah gambarkan dalam surah Fussilat ayat 30. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina qalu rabbunallah tsumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Shadaqallahul azim. Innal ladzina qalu, sesungguhnya orang-orang yang mengatakan Rabbunallah, Tuhan kami adalah Allah. Jadi imannya dia mengatakan dengan keimanan yang kuat, Tuhan kami adalah Allah. Tsumastaqamu, kemudian dia istiqamah. Mereka yang mengatakan Rabbunallah kemudian istiqamah, yaitu tetap pada jalan kebaikan dan kebenaran dalam hidupnya, maka Allah akan turunkan nih keistimewaannya. Tatanazzalu alaihimul malaikah, Allah akan turunkan kepada mereka al-malaikah, para malaikat. Kalau Allah sudah perintahkan malaikat turun, pasti kita dilindungi karena izin Allah. Yang di sini bisa jadi ada salah satu yang Allah turunkan para malaikat untuk melindungi. Kenapa? Karena ada yang memiliki sifat istiqomah dari hidup awal sampai saat ini, bisa jadi sampai akhir. Kalau sudah Allah lindungi beserta para malaikatnya, maka ada dua sifat yang ada dalam dirinya. Allah takhafu, hendaklah kalian tidak perlu khawatir, takut atau khawatir terhadap apa? Terhadap apa yang Allah telah berikan ujian kepadanya. Kan seringkali manusia itu ada rasa khawatir dan takut ya Bu ya. Makanya di awal saya tanya ibu sedih karena apa? Sekarang ibu kalau takut sebabnya apa? Ibu takut nih, takut apa? Ibu takut apa? Takut mati. Mati. Enggak takut mati. Yakin? Mau malaikat Israel nanti datang. Takut kita seringkali terhadap makhluk Allah. Apakah itu kematian, apakah itu harta kita hilang, apakah itu orang yang kita cintai meninggalkan kita selama-lamanya. Kan takut ya Bu ya.
Anak kita meninggal, oh, kita nangis. Ketika suami ditinggal istrinya, nangis. Oh istriku, kenapa engkau meninggalkanku? Kira-kira setia enggak kalau suami ditinggalkan istrinya? Saya tanya, bapak-bapak setia enggak kalau istrinya meninggal duluan? Kok yang jawab ibu-ibu? Enggak katanya. Atau sebaliknya, kalau ibu-ibu yang duluan ditinggal oleh suaminya, setia enggak ibu-ibu? Tapi survei membuktikan anak yang ditinggal oleh bapaknya itu sukses. Kenapa? Karena ibunya bisa banting tulang membiayai pendidikan anak-anaknya. Padahal ibu adalah apa? Makhluk yang tidak sekuat laki-laki. Ibu kan perempuan. Tapi anak-anak bisa sukses walaupun ditinggal oleh bapaknya. Sebaliknya, seorang anak yang ditinggal ibunya diasuh sama bapaknya, yang terjadi anaknya karu-karuan. Kenapa? Karena bapaknya kawin. Oh, kawin lagi. Masya Allah. Istiqomah katanya. Istiqomah mencari jodoh. Aduh ya Allah. Nah, kembali lagi. Pada saat ketika Allah turunkan para malaikat kepada orang yang iman dan istiqomah, maka ada dua sifat yang dimiliki oleh orang tersebut. Allah takhafu wala tahzanu. Hendaklah kalian tidak perlu khawatir, tidak perlu takut. Ini jaminan Allah. Wala tahzanu, dan hendaklah kalian tidak perlu bersedih. Ini jaminan Allah. Makanya kalau orang sudah istiqomah itu, apapun takdir yang Allah tetapkan, dia enggak sedih. Dia nufawid ilallahi azza wa jalla. Dia menyerahkan. Kami menyerahkan ya Allah segala sesuatu. Takdir kepadamu ya Allah. Nah ini orang istiqomah. Bahkan Allah janjikan. Wa abshiru bil jannatil lati kuntum tu'adun. Dan berilah kabar gembira kepada orang yang iman dan istiqamah. Bil jannah. Dengan Allah berikan surga. Yang Allah telah janjikan kepada mereka. Makanya Bapak Ibu sekalian. Itu keistimewaan dari orang yang istiqamah. Maka aktualisasi dalam kehidupannya adalah jangan kita mudah menyerah di dalam menjalankan kebaikan. Sekecil apapun yang kita lakukan kebaikan itu, jika dilakukan dengan kontinuitas, berkesinambungan, secara istiqamah, maka yakinilah kebaikan itu akan menjadi besar kelak di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala selalu membimbing kita pada jalan yang diridhoinya, jalan menuju jalan istiqomah. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih. Saya kira prolog saya dalam kajian Ahad Duha tentang reaktualisasi istiqomah dalam kehidupan sampai saat ini. Insya Allah nanti kita akan diskusi ya, bagi Bapak Ibu yang ingin bertanya. Saya akan kembalikan ke moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, terima kasih Pak Ustadz. Bapak-bapak, ibu-ibu, barangkali ada yang pengen bertanya, silakan. Dari ibu-ibu ada yang pengen bertanya, ada yang belum paham, silakan. Maju Bu, maju aja, maju Bu. Ada lagi? Untuk bapak-bapaknya? Sini, duduk sini aja. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ustadz atas waktunya. Ada sesuatu yang membuat saya bahan pertanyaan. Dikala kita sudah istiqomah, sudah berbuat yang tadi, istiqomah lisan, istiqomah perbuatan, tapi kok ujiannya nggak habis-habis ya Ustadz. Itu bagaimana Ustadz? Kadang-kadang kita sampai
kok Allah belum ya kasih semuanya gitu Ustaz. Nah, di situ kadang-kadang timbul Ustaz ada rasa apa ya, frustasi sih enggak gitu Ustaz. Nah, itu bagaimana menyikapinya Ustaz. Nah, satu lagi Ustaz, yang istiqomah tidak harus orang tahu itu loh Ustaz. Kita membuat sesuatu, misalnya kita sedang membuat apa ya, tempat pondok untuk anak-anak yatim. Terus kita buat status dengan maksud supaya orang-orang memberikan apa namanya, rezeki lebihnya gitu Ustaz. Apakah itu termasuk yang tadi Ustaz, kita membuat melakukan sesuatu tetapi sejenis ria gitu Ustaz. Itu saja mungkin, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut apa langsung jawab? Lanjut aja ya. Nanti jawabannya terakhir ya. Ya silakan yang lain lagi. Silakan. Mas ada? Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Bu Ernita, Pak Ustadz, tinggal di Rawa Indah. Yang mau saya tanyakan begini Pak Ustadz, kita kan dari muda nih sampai tua begini, kan banyak kayaknya mukena, kain-kain yang sudah kita pakai yang nggak layak pakai. Apakah itu bisa kita bikin buat misalnya daripada kita buang buat tutup lemari atau apa-apa yang bermanfaat lah, itu apakah boleh atau tidak? Karena ibu sering ngeliat, ibu menamu ke saudara itu bahkan sejadah yang bekas dipakai ke kesek, itu apakah boleh apa enggak, apa dimanfaatin dibikin taplak meja kayak mukena yang enggak kepakai sekian lama kan banyak, apa dibuang ke tong sampah, apakah boleh dimanfaatin begitu saja? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau tanya Ustadz, begini kan ada zikir kolbi ya, ada zikir lisan. Mana yang lebih bagus gitu maksudnya Pak Ustadz? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, 3 dulu kayaknya ya. Nah, Ada lagi? 3 dulu saya jawab supaya nggak hilang nanti nih pertanyaannya. Dari 3 pertanyaan saya bisa mengambil intisari saja, intisarinya saja supaya jawabannya itu kena kepada semuanya. Hampir mirip sih sebetulnya. Istiqomah dilakukan akan memiliki nilai manfaat diawali dengan niat yang benar. Ibu mau melakukan kebaikan, contoh kayak tadi pertanyaan yang ketiga, ada pakaian-pakaian bekas yang masih layak, ingin disodakohkan misalnya, supaya manfaat kepada orang lain. Kemudian dari penanya yang pertama juga berkaitan dengan bagaimana nanti kalau kita istiqomah di dalam zikir kita, baik zikir yang bisyir atau bil jahr, itu semua muaranya pada niat. Kenapa? Karena di dalam hadis Rasulullah SAW bersabda, innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Faman kana hijratuhu ilallahi wa rasulihi fa hijratuhu ilallahi wa rasulihi. Wa man kana lidunya yusibuha aw imra'atin yunkihuha. Apa sabda Nabi? Sesungguhnya perbuatan yang dilakukan, perbuatan itu sesuai dengan apa yang diniatkan. Barang siapa faman kana hijratuhu ilallahi wa rasulihi fa hijratuhu ilallahi wa rasulihi. Barang siapa niat hijrahnya, artinya apa? Kalau kita mau melakukan karena Allah dan Rasul,
perbuatan apapun, sekecil apapun perbuatan itu kebaikan yang kita lakukan karena Allah, maka Allah akan berikan karena Allah dan Rasulnya. Faman kana lidunya yusibuha, barang siapa hanya karena untuk dunia supaya dilihat orang. Ria itu kan artinya ro'a itu terlihat, makanya disebut sifatnya ria. Ria itu supaya ro'a, dilihat siapa? Dilihat manusia. Maka pada saat ketika kita niatnya enggak benar hanya karena dunia, supaya dipuji manusia, supaya kita hebat dan lain sebagainya, yusibuha, maka kita hanya dapatkan dunianya saja. Sayang Bu, ibu ngaji misalnya jauh-jauh dari rumah ke Islamic Center bukan karena Allah, sayang. Kenapa? Karena kalau hanya karena urusan-urusan yang kecil, ya Allah saya ngaji, ini janda yang doa supaya dapat saya jodoh ya Allah, duda yang keren yang kaya raya, saya ngaji ke Islamic Center. Maka apa katanya, awim ro'atin yungkihuha, maka Allah kabulkan ya dia nikah doang dengan seorang janda atau duda. Maka niat itu penting. Perbuatan kebaikan sekecil apapun kalau niatnya lurus, maka dia akan Allah mudahkan untuk selalu melakukannya secara berkesinambungan, secara istiqomah, secara kontinuitas. Itu niat. Jadi muaranya pada niat. Ya Bu ya. Jelas Bu ya. Semuanya dari pertanyaan 3 intisarinya adalah bagaimana meluruskan niat. Mau perbuatan baik sekecil apapun, niatkan dengan karena Allah dan Rasul. Jelas Bu? Baik. Bapak-bapak, saya ambil intisarinya saja dah. Ada lagi? Terakhir ya. Ya silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Afwan Ustadz, saya mau bertanya sedikit mengenai tentang plagiat hasil karya orang lain. Ya, begini Ustadz, saya sedikit menceritakan ya Ustadz ya. Saya punya teman 2 orang, yang satu ini dia janda dengan anak 2 dan tidak dinafkahi oleh suaminya. Satu lagi memiliki keluarga yang sempurna, artinya dia secara materialistis berkecukupan. Yang janda ini dia jualan puding untuk membiayai kehidupan anak-anaknya dia. Yang kaya ini meniru apa yang dia lakukan itu. Meniru teman tadi yang janda itu. Dia berjualan dengan makanan yang sama tapi dengan market yang berbeda. Saya bertanya bagaimana hukumnya orang yang plagiat hasil karya orang lain demi untuk menaikkan pamornya dia. Itu saja. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung saya jawab deh, mengaku karya orang lain ya untuk membahagiakan siapa? Membahagiakan janda. Iya, mengaku karya orang lain. Oke. Kalau dalam dunia akademisi itu namanya plagiat. Plagiat itu menciplak karya intelektual orang lain. Itu namanya perbuatan al-kidbu. Dia telah berdusta pada dirinya. Hidup ini lebih baik dijalankan dengan kejujuran. Makanya Rasulullah SAW bersabda, "Alaikum bisidqi fa inna sidqa yahdi ilal birri wa innal birra yahdi ilal jannah." Hendaklah kalian hai umatku berlaku jujur, karena dengan kejujuran menghantarkan kalian pada kebaikan. Wa innal birra yahdi ilal jannah, dari kebaikan itu menghantarkan kalian kepada surganya Allah. Jadi kalau misalnya kita mau berbuat kebaikan, lakukanlah hasil karya kita sendiri. Jangan karya orang lain. Atau bisa karya orang lain asalkan seizin pemilik
konsep atau kebaikan yang dia telah lakukan tersebut, sehingga itu menjadi amal jariah. Jadi kita juga kalau punya karya kebaikan jangan pelit, karena kita niatkan karya kebaikan kita jika ditiru oleh orang lain, maka itu akan menjadi amal jariah kita. Karena dalam hadis Rasulullah, idza mata ibnu adama in qata'a amaluhu illa min salasin, shadaqatin jariyatin aw ilmin yuntafa'u bihi aw waladin shalihin yad'u lahu. Nah, ini diantaranya amal jariah. Maka amal jariah ini penting. Jadi kita nggak usah, oh ini karya saya. Kayak Haji Nur Ali, pahlawan nasional kita, dia punya konsep pendidikan namanya At-Taqwa. At-Taqwa tersebar seluruh Jawa Barat, bahkan Bekasi, itu pakai menggunakan At-Taqwa semua, tanpa dipungut apa yang disebut biaya apa? Royalti, enggak. Kayak Haji Nur Ali. Makanya ngalir terus pahalanya tuh. Orang mendirikan sekolah At-Taqwa 1, At-Taqwa 2, At-Taqwa 3. Beda dengan yang lain. Kalau yang lain dia bayar apa? Royalti nama, brands. Misalnya adalah salah satu brands terkenal dunia pendidikan, dia menggunakan nama itu dia harus bayar. Tapi kalau At-Taqwa enggak, itu hebatnya. Makanya kalau ditiru oleh orang lain kebaikan yang kita buat, itu justru kita senang gitu. Tapi kalau tidak diizinkan, kita juga jangan memaksa untuk mengambil cipta orang lain demi popularitas kita. Saya kira itu. Baik, cukup ya, karena saya sudah ditelepon jam 9.30, kita harus sudahi ya pertemuan kita. Insya Allah nanti kita ketemu lagi pada episode dan gelombang yang sama di frekuensi 107,7 FM Radio Suara Peradaban Jakarta Islamic Center. Tuh radionya tuh Bu, yang itu kamera itu live streaming Bu. Ibu buka channel GIC.tv atau YouTube, apa YouTube-nya tentang GIC atau PPPIJ, itu keluar berbagai macam kegiatan. Nah, Ibu kalau mau nanya tentang agama juga Ibu konsultasi melalui GIC TV. Insya Allah akan dijawab semua persoalan-persoalan itu ya. Insya Allah kita ketemu lagi. Insya Allah kalau umur kita panjang. Doakan kami mudah-mudahan diberikan amanah oleh Allah kesehatan yang istiqomah, keimanan yang istiqomah, sehingga kita dapat tholabul ilmi bersama-sama kembali. Amin ya rabbal alamin. Saya akhiri langsung ya doa ya Pak Haji. Langsung kita doa. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim wa natubu ilaih. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wal akhirin wa salli wa sallim wa radallahu tabaraka wa ta'ala an kulli sahabati rasulillahi ajma'in. Allahumma gfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma la tada' lana fi hadha majlisina dhanban illa ghafartah, wala hamman illa farrajtah, wala dainan illa qadaitah, wala maridan illa syafaitah, wala aiban illa satartah, wala hajatan min hawaijid dunya wal akhirati illa qadaitaha wa yasartaha ya arhamar rahimin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. Rabbighfir lana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala khairu halqihi Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih. Wallahu muwafiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.